Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama balik dan sana bersama Ambo di channel IJB Ibrahim Jamba Abisati. Salam ajo, salam piamane. Oke, dan sana bersama balik dan sana bersama Ambo di YouTube channel Ambo sendiri. Seperti biasa, Ambo kini akan memulai balik untuk bercerita di mana cerita Ambo kok ya bisa disebut akurat gitu, lain tak melenceng jauh dari cerita sebenarnya gitu kan. Ibarat kata pepatah di sana, banda orang kami bandakan, banda di lingkuang orang tujuh koto, kaba orang kami kabakan, kok baduto kami ndak satu. Jadi mukasui Ambo baca itu menika kapakai sana. Tujuan utama Ambo adalah kita sama-sama memetik hikmah dari cerita ko gitu. Kalau ada yang baiknya diambil ganti pelajaran, kalau ada yang buruknya dibuang gitu. Ibaratnya kok siang dipatungke, kok malam dipasuluh. Arti mana yo yang baik-baik itu bermanfaat untuk kehidupan orang sehari-hari. Sebelum Ambo memulai baca itu kapakai dan sana, Ambo akan selalu berdoa yang terbaik untuk adun sana, terutama untuk diri Ambo sendiri dan kedua orang tua Ambo. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia kapakai adun sana berupa kapakai adun sana Ambo baik itu adun sana Ambo nan dirantau ataupun sana Ambo dan masih setia bersama orang gaek di kampung. Dimana kalau inyo pun pai marantau, orang gaeknya saja nanti tinggal di kampung. Jadinya ibu meninggal orang gaek di kampung. Jadinya mau sahur di kampung mencari rezeki. Coba ada sana. Jatuh dia ko Allah nak sia-sia rodo. Selagi kita dah kek jatuh Allah, insya-Allah Allah beri kita rezeki yang mapan gitu. Pokoknya insya-Allah bisa lah untuk menghidupi awak kesehari-harian awak gitu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabakia sana Ambo kesehatan zahir dan batin, kesehatan fisik, kesehatan raga, sehat jiwa, sehat raga, sehat jasmani, sehat rohani. Artinya apa tuh? Di balik tubuh yang sehat, disitulah terdapat rohani yang kuat gitu. Bagi yang hatinya berasiah. Ada pula di balik tubuhnya yang sehat tersimpan pula rohani yang jahat gitu. Ada pula tak kayak itu. Intinya po iman tadi itu sana. Oke, sana Ambo dengan pun berado. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mereka di sana. Idui deteh duya yang sementara kau nak ada ceritanya mereka. Kau alun masuk ke inti cerita lego cerita pembukaan. Ada bapak gaek nyepai ke tukang pangkeh kan. Ko rahasia menjadi rahasia menjadi supaya kehidupan orang mapan ko rahasionya gitu. Ambo dapat dari yo mendengar ceramah di guru-guru di surau kan, mendapat mereka pada suatu siang ada orang gaek balik dari Karajo bacamin di muka camin dicadia mukul lah tambah tua abuk rambut lah tambah panjang gitu kan. Jadi dipai-pai lah awak ke tukang pangkeh rancanya. Jadi mau gogoh lah gaek ke tukang pangkeh. Sesampainya orang gaek ke tukang pangkeh di sana, kebetulan mana tekadi Allah pada masa itu ada orang pangkeh satu pun doh. Jadi langsung pak gaek ke di pangkeh. Jadi dimulailah orang gaek ke di duduan di kursi putau untuk tukang pangkeh itu. Kepalanya di luwihan, dua elok disalimuikan gitu kan, seperti pangkeh biasa. Jadi di saat ketika udah tukang pangkeh bersama orang gaek itu ya asyik-asyik mota, tiba-tiba batanya lah udah tukang pangkeh ke bakeh orang gaek. Udah tuhnya manggia mak lah karang gaek tu mak. Takana di Ambo mana. Kok iyo layado Tuhan Allah tuh ya.
Kau mau uji keilmuan orang gaya kau mah sebenarnya orang gaya kau ilmu agama padik kau rajin menengah kaji sama guru-guru disuruh kan. Jadi mereka tanya orang tukang pangke tadi, mak takana di ambo lihat dotan Allah tu datang bumi kau mak datang duya kini kau baku tanya kaden mau itu cawe amak tadi mereka mak sepanjang jalan nampak di ambo sepanjang hidup ambo banyak nampak ada mau orang dan pas susah-susah payah hidup adonan terlantar jalan adonan dak punya rumah no rumahnya yo beratapkan langit berlantaikan tanah adonan hidupnya nomaden berpindah tampek yo bansai panai pokoknya banyak kemelaratan nampak ada ambo mak selama ambo disiko kecilnya kan nyurang tahu mah karena ada ambo dia dotan Allah tu mak Tuhan Allah tu kan maha pengasih maha penyayang maha pemberi rezeki baru nak dikayu ni orang nanti duya saja diganti ada mak telingo apa gaya tak tegak khas ketetnya wah hanya bagagah-gagah liyuang kan pakai cek matuang pakai telingo nanti orang akan tahu bahwa sabuk orang-orang tu yang menarik hidup gitu menarik kehidupan ekonomi menarik ya segala menarik mana zahir batinnya gitu akan tahu sendiri gitu kan tu dia pakai nak tahu dah ya nanti tahu sah tu nyo sebenarnya benar sana darah gaya kalau sobok jawe dia nyolai berpikir kan ini sambil pikir aja dah lah kaca dan jawe kan jadi di sana setelah beberapa saat setelah pangkeh itu kan pangkeh abu ala selesai rambut ala selesai tibola untuk ambarasian jangwi ranggai kutiko dah tukang pangkeh mambia pisau cukuh nampak ada ranggai orang gilo ambil panjang di luar onde alang kapalang kan ambo raso nak do tukang pangkeh tu dia kau dah cerangai kan mencingak-cingak aja dah tukang pangkeh tadinya dulan ya onde yo nak do merasa tukang pangkeh tu dia kau baru terangan ya kan tadi pura-pura ada terangan baca gaya tadi baca mama tadi nak do tukang pangkeh kau ada tukang pangkeh di sebarang jalan tu tukang pangkeh lo di samping kau tukang pangkeh lo dah nggak ada lu kan kok yo le ada tukang pangkeh tete dia kau uang gilo nam bambu panjang tu nak kamu ditombu ya dah pasti rapi ambunya pasti berhasil sege kayaknya atau pak gaya tadi kan nih gaya aden gayaan jawa udah tukang pakai itu kan kok tiba orang uang giluan ndak waras sama keke ini kan sampai aden dia nah aden ke tempatnya loh main keke kan sampai aden berjalan ke tempat engkau dua onde dah tukang pangke tolonglah pangke nambu den indak membayaran age den doh dan pangkihan secara gratis itulah kata udah tukang pangke tadi jadi galak orang gaya kau hahaha anda dapat dan jawa elai apa kau sih pakai itu dia pakai tadi itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang ugang nan melarai teh bumi Allah kau ugang nan indah patung yo bansai bana kehidupan yang malarai bana susah bana keseharian banyak masalah dalam hidupnya yo miskin bana gitu bukannya Allah indah ado tapi ugang tu indah datang kepada Allah makanya Allah padianya itu sama juga ang tadi ketuaan tadi nak mungkin ada menui uang gilo tu kan coba uang gilo nambil panjang tu pai ke tampil waden dan pakai nam buat mata perlu nak perlunya dan minta piti dah mudah itu pula perumpamaannya tadi kasih sayang Allah tadi Allah maha pengasih maha penyayang tapi kalau kita menjauh dari Allah untuk apa Allah kasih kepada orang yang menjauh dari Allah jadi orang-orang yang bangsa mana kehidupannya gitu kaji diri rasa-rasa diri dakik nak awak je Tuhan Allah gitu berasihan hati awak orang yang melarai mana kehidupan gitu aku sampai melarai kehidupan ekonominya gitu
karena inyo ndak datang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya kumuah, hatinya fasik, hatinya kotor, dilumuri dengan segala macam noda dan dosa. Nyo maraso dirinya barasiah, nyo maraso dirinya suci, nyo maraso pancaliannya barasiah, pancalian zahir maupun batinnya. Tapi nyo masih acok menggunjang orang, nampak orang bahagia seketik hatinya sakit, nampak orang berazaki seketik hatinya sakit, nampak orang bahagia seketik apapun kebahagiaan orang tu sakit hatinya. Padahal ni mengecek orang, kalau ambo iri dangki kau nak doro, tapi dia baam je lek pajado tu. Oh yo maleh dan jadi malala manjanya tu nan dengki tu namun silah yo nak do karajo le do gitu kan. Ongkang kakinya banyaknya pitih mbak deden malalai nya mengaku hatinya berasiah, tapi orang digunjangnya juga ti kurah bana dari kaji bana dari awak gitu kan. Apa kok lah barasiah dari awak, cobalah raso-rasoan nyo kalau hati awak barasiah, jiwa awak barasiah, pikiran awak barasiah, insyaallah kehidupan awak tu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak di Allah harta melimpah dan barokah gitu. Nyo ndak perlu di itu bana di sana ditanya-tanya banyak orang nan berilmu gitu. Tapi gitu cari secara logika, secara akal pikiran kita cari orang nan dake ya Tuhan Allah sama orang nan jauh ya Tuhan Allah, tidak ada kehidupannya. Nabi mapan orang nan dake ya Tuhan Allah. Walaupun ini terlihat bansai, tapi ada sesuatu kekayaan yang sangat berharga dalam dirinya. Apa tuh? Kekayaan iman. Bantuannya yo benda biasa aja, tapi nyo makannya nak minta ke orang do gitu, kok belanjonyo nak minta ke orang do, pokoknya kehidupannya sederhana gitu. Itu Allah sedang memberikan keberkahan dalam kehidupannya, karena apanya selalu datang kepada Allah. Dan salah satu jalan untuk datang kepada Allah ialah salat 5 waktu sehari semalam secara berjamaah di rumah Allah atau di masjid. Nah, itu cerita pembukaan untuk sana. Jadi intinya supaya kehidupan kita kok mapan, Allah memberi kekayaan kita keberkahan gitu, datanglah kepada Allah. Kita nan datang kepada Allah, memohon kita kepada Allah, meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan insyaallah dek hamba Allah. Kalau Allah mencari hamba-Nya itu meminta, pasti ya. Pasti itu di sana. Walaupun tidak kini, pasti Allah agih di waktu yang terbaik, yang dimana ketika saat itu sangat membutuhkan kebutuhan itu gitu. Itu sana ambo dimanapun berada. Alhamdulillah. Sebelum ambo mulai cerita, bagi judulnya dulu. Cerita ambo kor sana. Ya bisa disebut. Adulah hikmah yang kita ambil. Judul cerita ambo, kok nak cerita? Kok ada kisah nyata mereka. Seorang hamba Allah mengalahkan jin besar, jin gadang, bisa disebutlah Gondoruo atau buto hijau kan. Jadi kisahnya berawal mereka. Sebelum ambo mencari Tuhan, alangkah baiknya kita bersama minta perlindungan kepada Allah, karena kita akan bicara masalah hal-hal gaib. Kalau tidak berlindung kita kepada Allah kok satu-satu lo makhluk harus tadi menggaduh kita kok. Kita baca doa yang sebelum-sebelumnya pernah mau sampaikan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sekali kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 kali Allah beri kita pahala kebaikan. 10 kali Allah ampuni dosa-dosa kita. 10 kali Allah hapuskan keburukan kita. 10 tingkat naik derajat kita di sana. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, naikkanlah derajat ambo ke tingkat yang lebih tinggi. Ya Allah, hapuskanlah segala keburukan ambo. Ya Allah, tambahkanlah pahala kebaikan ambo. Itu kita masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun belum tentu dikabulkan di Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu ketika kita berdoa itu hati kita tidak khusyuk atau sedang kotor. Tapi kalau kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita selawat dalam keadaan lengah, tidak khusyuk, atau pokoknya tidak khusyuk atau lengah, itu masih bernilai selawat kita tuh sana. Allah beri kita beberapa kelebihan yang tadi gitu. Oke, di sana langsung masuk ke cerita. Sebelum nama bercerita, yang terhormat ambo gitu kan, untuk adun sonak ketek ambo, ketek nan indah sabik gala, untuk adun sonak ambo nan lah baru muanya gadang ketek indah ada sabik namo, dan untuk adun sonak ambo nan lah baru muah nan lebih tua pada ambo dan seangkatan ambo gadang ni indah ada sabik gala. Salah dan khilaf ambo minta maaf karena ambo hanyalah manusia biasa, di mana yang hanya punya kelebihan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia pun ada sebagainya. Yang ada tu hanyalah Allah. Ya Allah banainya. Kecil ngurung gitu ya. Allah banainya nak dawa sebenarnya. Jadi kisahnya mereka di sana. Para lu di petiak kok nak. Biasa ro gitu cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sama je ibaratkan. Jadi membaca bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan lagi banyak yang dimakan, makan nasi, jagung, sayur, roti. Kalau kok makan sop namanya di sana. Pikiran untuk steak nak. Bismillah. Jadi mereka di sana. Kisahku berawal dari hiduplah di suatu kampung seorang laki-laki soleh bersama dengan istri yang bisa disebut solehah dan anak yang soleh dan solehah. Jadi mereka keluarga kecil tuh hidup dalam keadaan biasa-biasa aja gitu. Istilah kini ya. Bahasa internetnya kok biasa-biasa aja, bebe aja gitu. Atau bisa disebut keluarga yang sederhana. Sederhana gitu. Memang sederhana, memang miskin gitu. Memang bansai kehidupannya gitu kan. Jadi
dan laki-laki konya orang soleh dan bininya pun orang solehah gitu. Seiring berjalannya waktu, mereka lalui hari dengan damai, tentram gitu kan, tanpa ada kendala apa-apa atau masalah apapun gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, sabar lalo mengecil lah rumah laki-laki tadi kabake udah onde junjungan katanya kan. Takana de ambo ndak teragak junjungan kayo. Kok iyo ndak teragak junjungan kok kamu bali oto, kok kamu bali Honda atau kendaraan yang lain, atau kamu bali kudo, atau kamu bali taranak, atau kamu perancak rumah gitu kan. Ndak takkan ada junjungan nomor itu. Bah aku sampai bertanya Dinda ke bagi abang itu. Nah, tulu jawe. Mereka junjungan. Di ambo yolah teragak bana. Ambo nak teragak rancak. Nak teragak ambo membeli teranak. Nak teragak pula ambo membeli kendaraan dan perhiasan gitu kan. Jadi nak ada kok bosan di hati junjungan yo bangsa mereka kehidupan awaan, ada kambang-kambang ada kok mengenai yo cangku itulah pak untuk lapih makan senyo gitu lah. Tu bersyukurlah Dinda jadi kan. Hidup ko sementara. Bagana kasih sangi hidup. Asalkan iman kita kue, ibadah kita teratur, dake kita jo Tuhan Allah, pasti kita tuh senang dek kira. Tu ya ko sementara. Itu kecil babak deh, nak itu. Selagi di ko ya diusahakan pula lah kalau kita ko masih kuat. Kalau nan sanang tu kalau ada manusia tu nyo sanang, nyo berpangke, nyo tinggi derajat di mata masyarakat. Itu kan Allah ada manusia bang. Iyo juga ya. Ayolah, kok mau itu kecil dia. Lina ba abang tinggal jo nak di rumah, nak ba ada junjungan. Ambo insyaallah setia. Ya bosolah abang mencari kerja di luar daerah. Adik tunggu sementara di rumah. Bapisah bukannya bacarai. Dia nanti tinggal jago setia ke udah kemana lagi itu. Jadi menikah di sana bapisah bukannya bacarai. Itulah kira-kira. Jadi setelah yo namanya laki bini itu mau tahu atau curhat atau cerita tuh sempat sebelum lalu jadi jambo yo terasa lah gitu kan. Bisa tuh lama-lama terasa juga ya. Itu ndak inti cerita loh. Jadi setelah orang tuh saling curhat, cerita kan, terlelaplah mereka tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya bansuan sualah setelah minum kopi, merokok agak sebatang. Itu istilah cerita kan ini tambah-tambah sedikit ya, merokok agak sebatang gitu kan. Setelah makan dan baransu babang junjungan tadi kami dia Dinda kini ko abang kaman cari kerja kalau luar daerah yo nak jauh benar dari kampung awak tapi cego lelok mah cego anak-anak. Jadi setelah berpamitan kayak yang BBB tadi ke Adindanya tadi para solan nyoba jalan. Maksud tu kendaraannya nak doanya nyoba sek anak gua. Pinyo dak itu Allah kayo iman. Kerajanya sehari-hari sana mencari kayu untuk dijual ke pasar itu kerajanya ya. Jadi badannya kok kadang tangannya bau rek kayak kuat cengkon buka lah. Jadi di sana seiring berjalannya waktu berjalanlah si junjungan wanita tadi laki-laki soleh tadi berjalan harilah masuk tengah hari pula masuk ke tuluh sehingga halah ke tepi batang air untuk biuduk sembahyang zuhur dulu. Setelah selesai bermunajat kepada Tuhan Allah melaksanakan kewajiban para solah orang soleh tadi berjalan menjadi kerajaan masuk dusun keluar dusun tidak nampak kerajaan
Sehingga harilah lampir sanjo salat asar lah tadi pulau singgah di langgar-langgar ketek soro-soro ketek indah ada dapat karajo. Di penghujung sanjo tiba lah di sebuah dusun, sebuah kampung di mana sebelum mencapai sebuah kampung tu ada pohon gadang di sana. Pohon tu gadang mana bersandarlah orang saleh tadi di pohon tu malah piampan rehat sejenak. Ya Tuhan, lancarkanlah rezeki ambo, capeklah basobo ambo nya kerajo katanya kan. Jadi ketika bersandar tu nama orang soleh tu firasatnya kuat kan. Ko pohon gadang ko rasa-rasa ndak elok diberlakukan oleh penduduk Siko. Katanya menggumam dalam hatinya kan. Allah nan diberlakukan oleh penduduk Siko katanya kan. Jadi ketika malamlah datang setelah salat Isya, tidak jauh dari pohon gadang tu ada pondok ketek di sini orang soleh tadi duduk. Dan pohon gadang tu pun tidak jauh dari tepi tayan sana. Dicaliaknya lah ketika jam-jam barang mendekati jam 2 balik. Jam 2 balik kan. Ya pemuda orang soleh tadinya berzikir sampai jam balik tu. Allah, 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 Allah. Rajinnya berzikir di sana. Jadi di sana ambo dia caliak kan. Di pondok tu nak ada lampu loh. Jadi ada sekitaran beberapa orang penduduk membawa sesajian gitu kan. Nyodengan-dengan ada orang soleh tadi mendekatnya secara perlahan kan. Rupanya di sana di kampung tu mayolah rata-rata lah beragama Islam gitu kan. Tapi masih ada sebagian penduduk yang masih mempertahankan adat leluhur nenek moyangnya yang syirik, yang jauh dari Tuhan Allah, yang pasti itu manduan Tuhan. Jadi ada beberapa penduduk membawa sesajian gitu berupa sesajian tu lah makanan, kumayan, piti gitu kan, untuk persembahan kepada jin setan beli penunggu pohon besar tadi. Jadi sambil merapal entah apa dia rapal beberapa penduduk tadi sambil mereka kan disusun jari dan sebuah berkemat kamit muncul entah apa dan baju. Setelah berkemat kamit itu mengecek salah seorang penduduk itu, wahai penghuni pohon dan gadang, ko kami babarapo dari penduduk Siko maruk keberkahan rezeki, maruk kayu, maruk pitih dan banyak, maharuk harto na melimpah. Wahai urang nan patampe tinggal di pohon gadang, wahai penunggu pohon gadang junjungan kami, kata penduduk itu kan, lindungilah desa kami kok ada maru bahaya dari luar, ambeklah bak apa cara kamu ambek dek tuan. Wayai kecil pemuda soleh tadi, kecil orang soleh tadi, kau nak bisa di padian kau dah. Besok malam ketika orang-orang penduduk dan sasik kalau selesai melakukan beberapa wiridan syirik, wiridan sesat, ambo tabang pun kau besok nak bisa di padian, jauh orang dari Tuhan Allah. Padahal disampaikan kaji-kaji di surau, jangan sampai Syria, jangan sampai manduan Tuhan Allah. Karena apa? Yang Tuhan hanyalah Allah, Rabbul Arsyil Azim. Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allahu Ahad. Besok hawas waden tabang batang pohon dengan anggo hawai wang jin penunggu pohon tabang rumahan katanya kan. Jadi seiring berjalannya waktu di sana, pemuda aku lupa Johnny dari awal dari rumah tadi. Ini awalnya kan mencari karajo supaya menambah penghasilan kehidupan berumah tangga kan. Ketika menjelit hal yang syirik terjadi, jadi niatnya melangkah ke rumah tadi ikhlas lillahi ta'ala, mengharuk ridha Allah perjalanannya gitu kan. Jadi besok tibalah waktu ketika setelah penduduk bermunajat ke penunggu pohon gadang tadi,
Udah siap-siap lah orang soleh tadi mengambil kampaknya. Kampaknya dibawanya dari rumah tuh. Ditapuk-tapuknya batang pohon itu kan. Oh, jadi waang penunggu pohon membuat sasek penuduk sehingga dan tabang waang kini ko juga ya jauh manusia dari Tuhan Allah karena waang hanyalah makhluk lemah penghuni pohon. Jadi diambillah kampak tadi. Bismillah, Allahu Akbar. Tuk sekali catuk di sana nak. Keluar jinan gadang, keluar hasuk dari batang pohon. Keluar hasuk. Dari perwujudan asuk itu keluarlah seekor lah sebenarnya seekor jin gadang. Foto hijau kundur lebih gadang lah buat itu. Auzubillah. Jadi terkejutlah orang soleh tadi. Waang rupanya penghuni pohon gue. Ditunjuk kidan aja. Waang penghuni pohon gue. Tak bau tak nak bebanak kampung kaki. Tobaiklah engkau. Waang tak tahu wang itu dah teh ya sementara. Sungguh pun waang diberi kelebihan oleh Allah itu ilmu, tapi ang pasti kemati juga. Di dakwahnya dulu. Jadi ang tinggallah pohon ko, ampai ke tempat lain, jauhi manusia, tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beribadah. Dan nanti tempat tinggal di pohon ko sehingga orang penduduk sini kata-kata waang. Kalau tidak namuh waang baranjak dari siko dan tabang tempat tinggal ini juga dan usia paso waang. Dengan izin Allah dan bisa mengolah waang katanya kan udah sudah tadi. Jadi melawanlah menurut wadang seekor jin gadang. Jam gagah jawadan. Nak nampak yang perbedaan gitu. 10.000 banding cie. Badan dan gadang badan yang ketek jadi kan. Ndak dikaji mana badan tu jadi ada bisa mengalah doang. Jadi coba dipasanglah kudu-kudu dek pemuda soleh, orang soleh tadi. Entah apa kudu-kudu. Kan ndak ombe dan bodoh di sana. Tapi ya luar biasa gerakannya kan. Kalau cari makan tangan itu sekali simpe jatuh makhluk ada. Makhluk tadi itu rupanya dalam pencariannya rajo gitu. Itu termasuk salah satu rajo jin gitu. Dulu kesaktian kan berapi-api tangannya gitu. Oh, jadi melawan orangnya. Nah, namun menjauh atau mencari tempat lain. Jangan sampai mengaduh umat manusia. Tidak. Pokoknya waden kabar tampik tinggal di pohon Assalamualaikum dan akan membuat seluruh penduduk jangan seluruh umat manusia tunduk dan menyembah waden kecil jin gadang tadi. Oh, tak bisa. Allahu Ahad, Allah lah yang esa, Allah Rabbul Arsyil Azim, Allah lah Tuhan umat, Tuhan makhluk sekalian alam, Allah Rabbul Arsyil Azim. Jadi bersiliklah dengan sangat dahsyat di sana. Sangat dahsyat pertarungan malam tu, di mana setelah melakukan beberapa adu jotos ya, setelah berkelahi dengan sengitnya, ketika pemuda memulai dengan gerakan mencucuk mata, pilih tadi jin tadi tabuk mata jin tadi, dibalik ada jin tadi je patahnya jadi tengahnya tunjuk tapak ki jin tadi takongkang ke belakang, bayu jurus patong ya kan, atau pulau kan. Jadi setelah pertarungan sengit tadi sampai jam ndak pemuda tadi ndak begitu lama mengalahkan jin gadang tadi itu. Dia langsung kalah beberapa saat, beberapa jurus gitu langsung takongkang jin gadang tadi. Hantu belau gundurwo tadi. Dia buat sangai kalah harus ada jangkang jatuhnya takangkang sekali simbe. Takangkang kaki itu ya. Mungkulah usah ada tumbuh ada pemuda soleh, dia orang soleh tadi kan ampuni, dia ampun menamu orang soleh, ampun menamu orang soleh. Membanamu jangan di usia ambu dari siko, jangan ditabang tempat tinggal ambu, biar lambu tempat tinggal sinan. Lekot celana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
ba aku begitu banang minta aden teranga dek waden orang soleh kan baniye dari rumah mencari kerja, mencari kejayaan, menambah-nambah piti pelanjo. Yo, tu ni ambo ke rumah tadi. Jadi janganlah tabang tempat tinggal ambo ko, janganlah ditabang tempat tinggal ambo ko. Kadang-kadang ko lah lamu tempat tinggal di sekolah kerja jin kadang tadi. Sebelum ada penduduk di desa, ko ambo lah tinggal jo di sekolah. Mana ambo ndak bisa pokoknya. Jangan magu-magu orang lain jadi kan. Ini membana-bana ambo. Nak balik kolah kerja jin kadang tadi. Kalau seandainya orang soleh tidak menabang tempat tinggal ambo, yo izinkan ambo tinggal di situ balik ada orang soleh ke rumah balik. Dan setiap sudah sembahyang subuh, baliklah sejadah tu. Di sini tu akan ambo hantarkan sekali 3 hari ameh, agak beberapa ameh gitu kan. Sudah salat subuh akan ambo suruh anak buah ambo meletak ameh di bawah sejadah orang soleh ketika lah sudah sembahyang subuh. Taman orang soleh tadi kita pikir itu takkan bini dan cerewet ini kan wayai. Ko nak bagah-gagah ko doh kan janji lumayan juga. Jadi pertimbangan ambo kok di padi aja tinggal sepo kurang mantas sesajian sih kau minta kinyo. Cak tabak. Kalau di pelapih tinggal siko bini wak cerewet anak menambah melanjo kecil kecil pajajin kelepi ko dia tak ne subuh anak buah mentanamih di bawah sejadah wak. Ayolah dicaliak beberapa hari dulu jam pacik jenjang deh ke sobok dek den kok tasuo den ndak antan nameh di bawah sejadah den tabang sampai tinggal ko jadi sambil menjadi terus anak menggalak licik jin gadang tadi hasil karena yang kan pemuda soleh kan tahu orang soleh ayolah tinggallah siko dan balik pulang lo tapi ingat janjian tadi ketika dan selesai sembahyang subuh uang letakkan nameh beberapa ameh di bawah sejadah den. Jadi baliklah pemuda tadi langsung balik malam 7 kamihnya barang-barangnya dari pondok tadi di sana. Bagagi hanya pulang malam 7. Setelah lama berjalan, yo timbullah di rumah. Assalamualaikum. Dinda, abang pulang. Jadi tak kanji lah bini tadi. Ndeh, bagagi hanya buka pintu. Capek lah junjungan pulang jadi kan lah capek kerja lah dapat ketambah lanjut tenang salah bisa gitu candia setelah orang soleh tadi mengamehkan barang-barangnya membersihan badannya menukar baju ganti memakai baju lalu bini jadi penasaran aku capek mana gaya aku pulang aku acanya kan nang kerja capek jalan celik biswat ni kan bini ko gak nyinyes kata namun di Indo tu gak nyinyes beso kontrak perempuan ni ko sorry banan tu di Indo bukan pemburuan ya. Jadi setelah mereka berdua terlelap tidur bersama anak-anak gitu kan ya pemuda orang soleh tadi lupa itu nak tekan adanya janji jin gadang tadi dan tu gadang penghuni pohon gadang tu setelah ambil uduk bersubuh besok setelah ambil uduk setelah solat setelah berdoa sikit agak mau nak tekan adanya langsung balikan lapik sejadah tadi dah. Jadi ketika selesai sembahyang otomatis tu balik malipik sejadah ketika inyo malipik sejadah takajuknya Allahu Akbar ayang beb jadi ada kamari jadi kan jadi bini tadi lah selesai sembahyang kan langsung buat anak tengek tersasak lah bagagi hadinda tadi jadi apa jadi gua di bawah sejadah udah aduh beberapa ameh yo kayu lah kehidupan kita balik tarana kita balik kendaraan sehingga nantinya masyarakat takjub ke kita
itulah mapan gitu kan. Seiring berjalannya waktu di sana ambo dimanapun berada, alhamdulillah. Jadi jin gadang tadi menjanjian sekali 2 hari nak, sekali 2 hari ameh di bawah sajadahnya. Kejadian itu berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Itulah kayu kayak kan. Jadi di sana kayu pemuda orang soleh tadi bisa nyumbali kendaraan, baju rancak, rumahnya begadang. Kutikunya senang santai-santai bersama bininya di penghujung sore mencari teranaknya gitu. Ngecek lah bini, yo sanang di ini nak dah. Yo sayang benar Allah kawan. Jadi itu kekayaan secara mendadak gitu. Ya bersyukurlah kepada Tuhan Allah tu. Dan cerewet jiwa kamu boleh tambah sayang kamu boleh tentu iyo dah. Ada uang udah disayang, nak ada uang udah ditendang lah ya. Gagah ada uang udah disayang, tak ada uang udah ditendang. Ya sama-sama elak lah itu kan. Jadi dia sambil mengopi di teras rumahnya kan, teranggalah penduduk balik dari sawah Motota sama kawannya. Terkenal dan bawa jodoh di kampung sebelah tu nak jauhan dari Sikoro, melewati 2 kampung situ kan. Aduh batang pohon yang gadang di situ. Tambah kami orang Pak Deden. Mang tahu je kan. Aden benam tadi kabar-kabar pohon gadang tu kalau mantan sesajian situ, kalau menyembah situ. Oh, bisa wak kayu deh, kayu mendadak deh. Sila aku sampai pesugihan lah, sugih kan artinya kayu. Nah, perlu keraju bersusah payah ambil ke ladang kesawahan kalau ini. Iyo tu, jangan kecil siapa kadang. Anda baca jo, nah waktu malam nah. Itu pai jo kabau jo kudu Pak Lurah kan. Itu salah kan. Ini orang dulu gak ada kayak Pak Lurah kan. Jadi di sana takkan lah orang soleh tadi. Astaghfirullahaladzim. Makin merajalela jin galapi dan kalahan tu ya. Makin banyak orang menyembah yang lainnya, makin sesek umat manusia ada ini, makin jauh manusia dari Tuhan Allah, kurang ajar ya kan. Awas ya kan, dia bawa jepit juame ini. Astagfirullah. Yalah terlena bana dan dek duya aku. Weh ya kan. Tapi ana udah bangian kecil bini tadi kan. Sebelum udah balik kemari pihak udah sempat tinggal kayak pun gadang tu, sempat udah bertarung sama jin gadang tu. Dan ini nama letak nama di bawah sejadah udah selepas salat subuh. Tu ada kau dah tabang pohon tu, yon jana udah, jadi dah apa dia sel lah, keluar je mah, cek bini je kan. Yo ya, jadi kecil bini kau sana. Kalau nak hati-hati terjerumus lo ada. Jadi berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada muda kanana udah tabang tu, jadi jalan. Dan jalan kan orang tu nak selesai. Apa kan nak selesai? Iyo ya. Sambil menyeruput kopi yang tadi, minum kopi yang tadi. Iyo ya. Kita beribadah lah macam biasa. Seiring berjalannya waktu tu sana ambo di mana berada. 2 hari besok ketika lah selesai soal subuh jadi ada ameh tadi nampak dan jaman dia koyo pas di waktu yang ketiga 2 hari dia waktu yang ketiga setelah salat subuh itu sana anak dibuka takal lenje nak 2 ameh tu dibunuh lai wajah malam ni kok tak kalau rajo jin dari naknya misalnya maklumi masih memaafkan gitu kan. Saat masuk 2 hari yang kedua, tidak ada dah. Kok ada ni bagan ni kemarin lah. Cik janji ke mantan ameh bersedah. Sabar aja orang soleh tadi. Dimasuk 2 hari yang ketiga, tidak ada tanda dah. Kurang aja. Dikicuh dan selamu kok.
dihambuk aja dia kecilnya kan ko perlu dan tabang sampai tinggal mah onde piak lah 3 kali piak nak do di ataknya deh jin galap pia tu ameh di bawah sejadah boroh yo tu dah dikicu aja aku mada kan ko nak do ameh dan tanah tu mak bansai lo mana dulu deh dah nak mau dah ancak udah ambil kampak udah apa tu udah tabang pohon tu jadi beko malam dan langsung sinan sambil menggeraham dan senak berak-berak lagi kurang ajar jin tu ya dah 3 kalian sekali bisa lah dimaafkan jangan kok lupa jadi yang berjalan nyokat tu lah malam lagi selesai semisa bagagih lah orang soleh tadi ambil kampak jangan paling kadang lebih kadang tadi dan sebelumnya bawa pertamuannya berangkat dari rumah nak kapatang sana kurang ajar wang jin awal yang tabang wang juwe ada bukit dari bumi kan setelah berjalan dan tarik berjalan sampai dan pohon kadang tadi jam 12:30 ditapu pohon tu lihat woi kurang ajar pohon keluar membubuh lasuk putih berwujudlah seekor jin gadang butuh hijau genderuwo hadang yuang kan ko jin ko lah putih lah mengenai hadang yuang ada nampau yuang gitu kan lah bangkang ini karena ada yang beberapa bulan ke belakang wang tajangkang dia waden kecil orang soleh tadi itu sana lain santai karena ada yang gini di poang ada yo ada yang gini makalah kayo enak kurang ngajawang jin kadang tak bau tak nak berbana sekali dan maafan anda mata namih di bawah sejadah dan 2 kali masih bisa dan maklumi yang ketiga nak bisa dan beri maaf tu lain kini ko juo wakatu ko juo dan tabang sampai tinggal kau ang tabang sampai tinggal dan tabang lah kok litado ane amai ni ko jin gak ada raja jin tadi jadi berdua kita lihat dipakai jurus senalamu tu lihat ketika memulai beberapa jurus sana orang soleh tadi kan terjangkang itu hangai kan kuat dan terjangkang ini kan patang gue sekali simbit dia raja jin gue terjangkang deh galak raja jin dari kangkang ini galak banyak nak mangku ilmu aden berwang diulang sekali jurus lain jangkang lo orang soleh tadi deh ada ilmu pakai kan niu kadang bunuh kadang lapeh kau tidak mahampun orang soleh tadi terkena ada dan baru nataan ambil bawah saja lah bija tahan ya dia tahan dulu lainnya kalah kayu orang tu tapi yang janji kamagia dan tarik menarik tak bisa kelamaan si pawi ini tu jadi kini ko angka payah terbunuh wan payang di siko kan ko ada sana sibuk wan jing kadang indah mana buat jadi ketika pemuda tu balik ambung gue galak lagi kan tadi gasai lah tu bapu membaliknya lihat ke belakang lihat tak kena ada ambor jin kadang ngelepian ada nampak kelepian indah beberapa bulan belakang aku beberapa jurus waden bisa mengalahkan waang sedangkan yang kini ko payah dan mengalahkan waang lebih kuat je waang rasa dan lain ibarat gajah melawan samui dan samui yang gajah ko ada galak raja jin tadi tak kongkang jangkang ini dia galak raja jin waang tu ndak waspada je pertama kali waang tibu kemari niat di hati waang ikhlas lillahi ta'ala segala perjalanan waang segala tindak tanduk waang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala karena keikhlasan waang itulah kekuatan waang lebih kadang pada kekuatan waden Allah lindungi waang Allah dari waang kekuatan yang luar biasa sehingga waden ku ibarat samut waang gajah di masa itu jadi ada yang bersiasat ada yang berubah keikhlasan hati itu mode tadi dan masukan nameh di bawah sejadah dan di beberapa waktu dan kemudian nak naiki ada sehingga niat waang kamari bukan karena Allah menabang pohon sampai tinggalin kau tapi niat waang kamari menabang pohon kau karena waang kesal sebab
di bawah sajadah wang setelah selesai salat subuh alin indak meletak nameh. Jadi niat yang kemari indak karena Allah tu. Indak karena Allah wang kemari untuk manusia dia, tapi karena ameh ndak dinatak di bawah sajadah wang. Nah, ini tekanan tu. Tasiwu darah orang soleh tadi. Astagfirullahalazim. Taubatnya kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan, ya ubud dunia bu. Ya lalasuh kehidupan alamu sederhana. Cuma ngalih kayu tulah dapat kalau makan saja ibadat tenang. Dek ulah rengek bini juo. Dek ulah hati nandak kayu juo. Ya dapat. Lo salah satu pihak dah ya, sama-sama salah. Sehingganya keikhlasan lillahi ta'ala tu luput daripada diri ambo. Baiklah orang senalai kata jin gadang tadi. Yo. Ayolah pulanglah orang soleh tadi dengan keadaan memalukan gitu istilahnya, kayak malu bana kata Allah. Istighfar sebanyak jalan sampai dah ke rumah. Ada lah udah tabang pohon tadi. Dagang itu udah tuh pintu kok gue kan tang. Bangi udah keden udah main kan. Dia ulah kau juo kopi ya. Dia tamak je dia kalau mau dekolah jadi akibatnya udah kau sakit badan dan bagus mau itu dah. Ndak dapet udah mana bang pohon tu ndak dapet ya. Sebelum nambo pai barangke dari rumahku. Ni ambo lah lillahi ta'ala tu mangko ambo dapet pengalahan rajul jin tadi. Tapi setelah kita dah hanya ameh diumbuatnya sama ameh. Ni ambo mana bang pohon tu cuma karena ameh ndak nyataan. Jadi ni ambo lah beda bukan karena Allah lah. Karena ameh ndak diataan. Jadi di sana ambo dimanapun berada, di sana ambo dimanapun berada, apa hikmahnya gitu kan. Apa ibrah yang dapat kita ambil dari kisah ambo dan tadi. Ibrah itu di mana di dalam cerita ko ada rahasia ilmu gitu. Rahasianya bahasanya awak ko hamba Allah manusia menjadi awak ko bisa mengalahkan jin. Jangan mengalahkan jin, bisa kita mengalahkan rajo jin sekalipun dengan cara niat awak terpeluan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, karajo dengan niat menghadap ridha Allah, usaha dengan mengharap ridha Allah. Pokoknya segala tindak tanduk awak dalam kehidupan detik dunia yang sementara ko hanya karena lillahi ta'ala. Dengan kekuatan lillahi ta'ala itulah kita ditolong oleh Allah menghadapi berbagai permasalahan di dalam hidup kita dan sana. Jangan permasalahan dalam zahir, tapi itu pun menyangkut permasalahan batin seperti yang terjadi di cerita tadi. Kalau kita orang yang ikhlas, orang yang mukhlisin lahuddin, orang yang ikhlas dalam menjalankan syariat Allah, berapapun besar kekuatan jin itu dengan izin Allah bisa kita simbek sekali simbek. Itulah hikmah di sana. Bahwasanya kekuatan seorang hamba Allah itu adalah kekuatan yang berasal dari Allah karena kita keseharian kita yang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya lillahi ta'ala. Dengan itulah oleh Allah kita diberi kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 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 Banyaklah berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Oke, dosa Ambo dimanapun berada. Nah, sekian cerita dari Ambo dan sana. Mudah-mudahan injek seketik bermanfaat di kehidupan nyata kita, bermanfaat di kehidupan kita, di keseharian kita ya. Dari apa yang Ambo cerita tadi itulah faktual di sana. Ambo dengar dari guru-guru di surau bahasanya kekuatan lillahi ta'ala itu sangat dahsyat, di mana Allah langsung yang memberi kekuatan kepada orang-orang yang ikhlas. Begitulah di sana. Jadi di sana Ambo dimanapun berada, sepanjang Ambo baca itu tadi kok iyo ada tasure dan sana kata Ambo dan salah mohon dimaafkan. Karena apa Ambo hanyalah manusia biasa, tak luput dari salah, tak luput dari dosa. Dan indah berdosa itu cuma Nabi dan Rasulullah itu maksum, dijaga dari segala dosa. Jadi di sana, kemudian awak biasa kok kadang iman naik, kadang iman turun, kadang naik lepas dia, kadang turun gitu. Itulah awak.
Jadi sebaik-baik manusia, yaitu sebaik-baik manusia itu ketika salah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf hamba minta maaf dan sana, mudah-mudahan bermanfaat cerita tadi itu untuk kehidupan nyata gitu. Dari cerita di awal pembukaan sampai ke cerita inti gitu. Cerita awal pembukaan tadi itu sana. Oh, datang kepada Allah tadi. Ya. Pokoknya dalam hidup itu pun sana jangan sampai menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya nan sarai wajib tuh dulu jangan sampai ditinggal, mulai sholat, puasa, gitu kan. Dan lah sampai tinggal tuh inti itu kunci gitu kan. Jadi dan sana mudah-mudahan bermanfaat untuk sana dan untuk ambo sendiri. Dilahi seolah-olah tanpa ambo namagian nasihat, tapi di batinnya itu adalah nasihat untuk diri ambo sendiri. Di mana ambo hanyalah manusia yang biasa, masih berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik itu. Sama-sama berubah gitu. Sama-sama berusaha kita menjadi manusia yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya gitu kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi dosana ambo di mana pun berada, baik itu dosana ambo di kampung ataupun dosana ambo di rantau. Baik itu kakak-kakak kelas ambo dulu atau adik-adik kelas ambo dulu Ambo harapkan partisipasi adik-adik, udah abang-abang, mama-mama, nini-nini partisipasinya berupa apa? Like video ambo, subscribe video ambo, dan komen video ambo. Mudah-mudahan mereka partisipasi atau dukungan nusana ambo tuh video ambo koyo terus berkembang ke arah yang lebih baik gitu. Mohon banambo partisipasi dukungan dari sana. Dan kalau ada dari sana ambo nampak di badan ambo kok kata ambo yang salah, kok sikap ambo yang salah, mohon ditegur. Karena kalau tidak ditegur ambo tuh makin terpuruk ke dalam kesalahan gitu. Dan kalau seandainya di sana menegur, alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi di sana ambo labara ambo cerita ko ada 57,05 kita cukup saja. Jadi di sana ambo masih terngiang-ngiang di ambo. Janji ambo di pertengahan cerita ambo dulu. Kalau lah 1000 subscriber dan 1000 jam tayang, langsung ambo kata penan angker. Tapi subscriber ambo lagi mendekati 1000, jam tayang masih 100 jam tayang lebih. Nyampe 1000 jam tayang nih. Lama lah yo, tonton lah video ambo kok dapat di share gitu kan. Kalau yo langsung ada di sana mendengar, yo terasa manfaatnya di share lah, di share ke grup, di share ke WA, ke WhatsApp, di share ke grup keluarga gitu kan, berbagi informasi gitu. Kok nampak di padu badan diri ambo ko dan indah bayi di dia. Kok nampak kata-kata bukan yang terlangsung yo ingin ambo gitu. Jadi di ada urusan nak mengingin tuh ambo bisa berubah keadaan lebih baik gitu kan. Kalau namun muda kan banyak salah gitu kan. Namun darah baru setempat pindah umur baru setahun jaguang, alun banyak pengalaman itu ini. Alun mencoba banana namun asam garam kehidupan nih. Umur masih ketek baru. Pengalaman berkurang-kurang gitu. Jadi ini mereka manusia nak lamu hidup banyak dirasai, lamu berjalan banyak tasu. Jadi itulah pengalaman hidup itu adalah guru yang paling berharga. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dan di saat di mana pengalaman itu pasti tidak terlepas dari alam gitu. Di mana alam pun akan jadi guru bagi kita. Di mana ada pepatah Minang yang sangat terkenal, alam tak kambang ke jadi guru. Alam tak kambang ke jadi guru. Jadi ada itu nomor 6. Jadi ada kalau paku pelimbiang. Celiklah pisang dan tumbuh di ladang. Pokoknya dari alam tu kita dapat belajar makna-makna kehidupan. Mode dari ketertiban sedulu nak celik dari tiak dan pulang di hari sanjo. Yo rapi susunannya tu, rapi suara kwek-kwek-kweknya gitu kan. Sedangkan binatang aja bisa rapi, masa awak manusia yang berakal tak bisa rapi gitu kan. Banyak ibrah dan dapat awak ambil dari alam kau di sana. Oke, di sana ambo bersebut balik kita di video ambo dan berikutnya mungkin ambo akan usahakan untuk bercerita tentang horor
cerita-cerita yang menyeramkan lah pokoknya, atau cerita apapun yang sana kiriman ke email ambo akan ambo ceritakan di channel pribadi ambo. Mudah-mudahan sana nan pengen mendengar cerita yang menjadi tertarik dengan cerita-cerita sana yang akan ambo ceritakan di hari-hari berikutnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ajo, salam piamane. Salam ajo, salam piamane. Allahu akbar walillahilhamd.